semua kekisruhan yang terjadi di negara tercinta kita ini adalah karena Jokowi dengan rejimnya yang telah mengelola negara ini dengan sewenang-wenang, dengan kacau balau. Jokowi dan pasangan 02 jangan memproklamirkan 02 menang, Prabowo Gibran menang, nggak bisa. Dunia pun tahu bahwa Pilpres ini penuh kecurangan, penuh pelanggaran, sangat memalukan dan menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berharap banyak kepada seluruh Bank Indonesia bagaimana kita mewaspadai kemungkinan apa yang menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Indonesia, khususnya tentang proyek obor, dan bagaimana peran kemungkinan siapa yang akan menghuni di IKN, sehingga tentunya akan mempengaruhi kepada situasi bangsa dan negara ke depan. Saya sebagai purnawirawan mengajak kepada seluruh purnawirawan, kita sebagai prajurit tidak pernah berhenti untuk berjuang bagaimana menyelamatkan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Merdeka. Langsung ada sesepuh tokoh kita, Bapak Jindin, kami silakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, putusan MK boleh diketuk, boleh selesai, dan boleh diumumkan bahwa pemenangnya 02. Tapi jangan lupa, ya, sebelum itu, sebelum pesta Pilpres pun permasalahan bangsa ini sangat rumit, karena ada banyak kebijakan Presiden Jokowi, rejim Jokowi yang bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. Coba lihat, kita bicara IKN, itu tidak mudah, ya. Dampaknya kepada yang lain. Jangan kita bicara sekedar bahwa perlu ada perluasan ibu kota, perlu ada pemerataan, ya, ke daerah lain. Tapi menurut pendapat saya, IKN itu cukup membahayakan apabila dilanjutkan. Apalagi dalam kondisi ekonomi kita seperti ini. Siapa yang akan mengisi ke depan kalaupun itu selesai? IKN sekarang muncul ada PIK 2. Saya mendengar proyek itu malah masuk pada kelompok PSN, ya, proyek strategis nasional. Padahal itu barangkali untuk perumahan yang namanya PIK 1, PIK 2. Kenapa di sini pemerintah ikut campur? Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa sebetulnya? Adakah di sini memang warga negara nomor 1 itulah di luar pribumi? Ya, kita harus waspadai semua kebijakan Jokowi yang bisa merugikan masyarakat ini. Sudah kita pahami, sudah kita rasakan bagaimana kita direpotkan dengan utang yang segunung. Boleh bangga dengan investasi atau jalan tol di mana-mana. Apakah kita tidak ngeri ketika kita bicara atau membaca dan mendengarkan tentang bagaimana utang yang segunung yang kita harus bayar itu? Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita awasi itu semua. Ya, kita tidak boleh diam. Setelah selesai pesta Pilpres ini, tidak boleh diam, karena ada banyak kebijakan proyek-proyek rejim Jokowi
yang justru bisa yang saya katakan bisa memiskinkan rakyat ini dan memperkuat posisi, menyenangkan kelompok oligarki ini. Sekian, terima kasih. Satu kali lagi, waspadalah. Terima kasih. Merdeka. Ada Ustadz kita, Ustadz Amin, yang merupakan aktivis Islam, wakil dari Bapak Atian Ali Muhammad Dai, dan beliau sejak lama tadi menyatakan bagaimana perjuangan melawan dan mengkoordinasi rakyat agar tetap melawan dan berpihak pada kebenaran. Kami silakan Ustadz Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, berjuanglah terus, jangan pernah menyerah, apalagi berhenti. Perjuangan belum selesai. Selama kezoliman masih ada di bumi pertiwi, di muka, di atas bumi Indonesia, kita sebagai keturunan pejuang, sebagai seorang mukmin, wajib terus memberantas kezoliman yang hari ini terang-terangan dan merasa sudah berkuasa. Oleh karena itu, mereka sudah jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia. Apalagi yang kita tunggu, mereka sudah terang benderang memperlihatkan kekuasaan sebagai panglima di negara tercinta kita ini. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mau bergabung bersama kami, bersama rakyat, seluruh rakyat Indonesia, berjuang melawan oligarki, berjuang melawan nepotisme, berjuang melawan korupsi dan politik dinasti yang sudah merajalela, yang sudah menjamur ke akar-akar permasalahan berbangsa bernegara di bumi Indonesia ini. Sekali lagi, kami tidak pernah menyerah apalagi berhenti. Siap melawan oligarki dan dinasti politik di Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum komandan kita Bapak Narko dan Bapak Rizal Fadilah, masih ada satu aktivis dari FPDRI kita dari Jakarta, Bapak Mulyadi, dan silakan. Terima kasih Pak Sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku rakyat Indonesia yang masih berakal sehat dan masih peduli dan cinta pada negeri ini, hidup dan bangkitlah, bahwa alarm bahaya telah berbunyi seluruh pelosok negeri. Marilah kita terus bergerak dan berjuang menyambut fajar baru perubahan demi keselamatan anak bangsa dan NKRI. Sadarilah bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja, karena telah begitu banyak curangan dan kejahatan telah terjadi oleh rezim gagal ini. Mari kita terus bergerak dan semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kami lanjutkan pada Bapak Majen Purnawirawan Sunarko untuk memberikan nasihat kepada orang-orang agar bersabar untuk berjuang memenangkan kebenaran dan memenangkan rakyat Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Om Lim. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saudara-saudara saya setanah air yang saya cintai dan saya hormati dan serta saya banggakan. Sehari ini kami baru berdiskusi tentang kondisi negara kita yang tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, negara kita sekarang ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau dengan kata lain sedang sangat amburadul dan mengkhawatirkan kelangsungannya. Kita lihat dari sisi hukum sudah tidak berjalan. Kita sudah bisa lihat keputusan Mahkamah Konstitusi yang terang-terangan melawan akal sehat.
terang-terangan melawan akal sehat, menabrak kejujuran dan keadilan, termasuk pada saat sidang-sidang yang lain. Dari sisi legislatif kita mandul, tak bersuara dengan kondisi yang jelek ini. Padahal kita berharap legislatif ini mewakili kita mengontrol pemerintah. Dan intinya semua kekisruhan yang terjadi di negara tercinta kita ini adalah karena Jokowi dengan rejimnya yang telah mengelola negara ini dengan sewenang-wenang, dengan kacau balau. Jadi hulu dari kekacauan kehidupan bernegara kita saat ini adalah Jokowi dengan rejim pemerintahan. Dan puncak kekacauan itu adalah pelaksanaan Pilpres 2024 yang baru lewat, di mana kecurangan, kelicikan, pelanggaran hukum dan lain sebagainya sangat kasat mata sampai sidang Mahkamah Konstitusi yang baru memutuskan pasangan 02 menang. Tapi buat saya pribadi, saya tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan 02, dan itu bisa kita lihat banyak keganjilan yang mengatakan tidak ada nepotisme, tidak ada cawe-cawe, bansos tidak terbukti, dan juga didukung oleh 3 hakim yang mengambil sikap dissenting. Jadi harusnya Jokowi dan pasangan 02 jangan memproklamirkan 02 menang, Prabowo Gibran menang, nggak bisa. Dunia pun tahu bahwa Pilpres ini penuh kecurangan, penuh pelanggaran, sangat memalukan dan menjijikan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau, mengajak saudara-saudara setanah air, semua komponen, khususnya anak muda, baik mahasiswa ataupun kelompok-kelompok mana lagi, waspadai masa depan kamu, generasi setelah saya. Masa depanmu hati-hati dirampok oleh rejim ini. Masa depanmu hati-hati akan dirampok oleh rejim ini. Lihat saja, Jokowi ini memenangkan anaknya yang bernama Gibran berpasangan dengan Prabowo menjadi wapres. Kita tahu kualitas, kita tahu prestasinya serami apa. Kalau memimpin bangsa ini ke depan, mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Yang jelas kelompok ini, Jokowi maupun kelompok yang di kelompok 02 termasuk MK, ini adalah orang-orang tidak jujur, orang-orang pembohong yang kalau memimpin negeri ini kita bisa bayangkan. Jokowi saja saat ini adalah hulu dari kekacauan negeri ini. Dialah yang memberi karpet merah kepada oligarki mengendalikan pemerintah. Dialah yang memberi karpet merah kepada tenaga kerja asing-asing. Masa depanmu dirampok oleh rejim nepotis ini, termasuk dirampok oleh kekuatan asing yang sudah diberikan karpet merah untuk masuk ke Indonesia. Jangan takut bersuara, jangan takut mengkritik, dan pada waktunya kalau terpaksa kita harus berkumpul melawan, yang kita lakukan demi masa depan kita, demi pertanggungjawaban kepada founding father negeri ini, dan demi kelangsungan anak cucu kita supaya tidak jadi komunis seperti dikatakan tadi, dan tidak jadi budak di negeri sendiri. Sekali lagi, keadilan sekarang sudah hampir tidak ada. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mengajak bersatu, buka mata, jangan tergoda dengan himbauan, jangan tergoda dengan permainan informasi yang mencari pembenaran yang kadang-kadang konyol.
Mari kita bersatu melawan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini agar berlanjut sejahtera, damai, aman, mandiri, berdaulat dan penuh kehormatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.